Orang-orang yang sudah lahir baru dengan sungguh-sungguh itu nggak akan mengalami kutuk, tidak akan mengalami kutuk turunan. Haleluya. Ya, kita hari ini akan dengan firman Tuhan tentang koinonianya adalah kutuk turunan, perhimpunan kita ya. Kutuk turunan. Kita akan buka dulu firman Tuhan dari ya ada di layar Anda bisa cek juga di dalam Keluaran 20 ayat 5. Ya, lihat ya, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang pencemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dan orang-orang dari orang-orang yang membenci aku. Itu ya, simpel itu di situ dulu. Itulah yang menjadi dasar banyak pendeta mengambil kata kutuk turunan. Nanti ada lagi dosa turunan. Dua-duanya tuh enggak begitu ya. Itu kadang-kadang dogma bicara lebih dari yang tertulis. Ada nggak dosa turunan? Nggak ada. Loh itu Paulus bilang semua manusia telah berbuat dosa kemuliaan Allah, itu bukan dosa turunan. Ya, bukan dosa turunan. Ya, jadi nggak ada dosa turunan, kutuk turunan itu nggak begitu. Ya, tetapi memang semua manusia telah berbuat dosa karena dia dilahirkan di dalam dosa, bukan masalah turunan nggak turunan. Namanya itu loh, terminologinya itu yang bikin bingung. Ya kalau bilang semua manusia itu berbuat dosa itu bukan dosa turunan, ya. Kalau penyakit turunan ada, tapi memang penyakit turunan itu bisa dipakai untuk membuktikan bahwa ada hal-hal yang diturunkan kepada anaknya, ya kan? Tetapi jangan berkata itu dosa turunan, karena Alkitab tidak pernah berkata dosa turunan, nggak ada. Frasa terminologi dosa turunan itu nggak ada di Alkitab. Yang nggak ada itu nggak usah diada-ada. Yang ada saja kalian sudah bingung, tambahin lagi yang nggak ada diada-ada, tambah bingung lagi jemaatnya. Nah kalau ini membalaskan ya kutuk turunan, kutuk yang diturunkan maksudnya itu kan. Nah itu ada tuh kepada keturunan yang ketiga, kutuk ya kan yang diturunkan kepada ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Nah itu ada orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan itu nanti ya atau yang hidupnya di dalam dosa, maka kutuknya itu bisa diturunkan ketiga, keempat, bahkan yang sampai ketujuh, nanti katakannya sampai ketujuh. Bisa ya terjadi ya, perzinahan itu juga sama tuh ya, kutuk diturunkan, pengkhianatan perzinahan itu ya, kenajisan itu, penyembahan berhala, itu diturunkan tuh sampai ketiga, keempat. Makanya ada orang-orang yang pergi ke Gunung Kawi, dia bisa tuh diturunkan tuh kutuknya tuh. Anaknya nanggung apa yang dijanjikan oleh orang tuanya. Bahkan bisa sampai cucunya bisa sampai cicit canggah. Bisa tuh. Ya. Lalu bagaimana dong, Pak? Nah, itu yang kita mau belajar hari ini. Ya, masalahnya akhirnya sampai muntah-muntah segala macam itu ya manifestasinya. Kalau saya kok nggak percaya yang begitu-begitu ya. Nggak usah sampai lebay begitu gitu loh. Ya, kenapa? Karena bikin bikin takut orang-orang yang mau gabung jadi apa itu? Kok kayak tangsin di kelenteng ya kan? Tangsin di kelenteng kan juga begitu kan? Akhirnya kekristenan ini akhirnya sama kelenteng ajarannya nggak beda. Gitu. Ngeri ya, orang-orang Kristen terjebak di dalam tahayul-tahayul. Itu sebabnya Paulus bilang, jauhilah dongeng-dongeng tahayul nenek tua. Itu semua tahayul-tahayul yang akhirnya kita adopsi di dalam gereja, dilakukan pula. Terus ada buktinya tuh manifestasi muntah-muntah. Dia kok jejeritanya muntah-muntah. Coba anak kecil itu, anak saya itu kalau udah mulai nangis jejeritan dulu tuh ya, muntah dia. Wah, terus saya bilang, oke kan. Cuman nggak langsung lama ya, kan semua anak biasanya kebanyakan anak kan ngalami tantrum ya, jeritan, ya muntah, kita ajarin. Tapi setelah usia 5 tahun udah nggak pernah anak saya itu, udah nggak pernah yang begitu-begitu lagi, diajarin, anak itu diajarin. Nah, hari ini kita lihat belajar kutuk keturunan. Lihat ya, keturunan ketiga dan keempat itu dibalaskan. Tetapi bagaimana dengan kita orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Makanya tadi saya nanya sama Pak Teo, ini lahir barunya apaan dulu nih? Kenapa kamu mau dibaptis?
Orang-orang yang sudah lahir baru dengan sungguh-sungguh itu nggak akan mengalami kutuk, tidak akan mengalami kutuk turunan. Dan tidak perlu doa pelepasan. Apa itu doa pelepasan? Nggak ada di Alkitab. Nggak ada. Ya, jadi Anda jangan mau, itu semua adalah produk-produk gereja nih, produk-produk marketing gereja. Doa pelepasan. Saya tuh bolak-balik doa pelepasan itu ya, nggak lepas-lepas. Coba kita lihat ya, kita lihat di dalam Yehezkiel 18 ayat 2. Ya, nanti kita Yehezkiel 18 ayat 2. Kan tadi bilang dibalaskan kepada keturunan ketiga keempat. Sebentar ya, sebelum saya cerita kata kita bahas yang Yehezkiel 18 ayat 2 dikasih garis bawah. Dikasih ya. Jadi kata kutuk itu bukan Tuhan ngutukin ya. Itu kan bahasan narasi perjanjian lama. Tetapi kalau kita amatin, nggak usah orang ngada-ngadain, begitu Anda keluar dari kasih karunia, Anda tuh sedang berada di bawah dunia yang bejat, yang kacau balau loh. Begitu Anda keluar dari kasih karunia Tuhan, Tuhan Yesus yang kita sembah, maka Anda sedang masuk ke dalam dunia yang kacau balau dan bejat. Pak, tapi ada orang Kristen juga mengalami hal yang menderita, Pak. Ayub itu bagaimana, Pak? Oh, Ayub itu memikul konsekuensinya sendiri. Yusuf itu masuk penjara karena konsekuensinya sendiri, tebar pesona. Hobi tebar pesona. Anda yang hobi tebar pesona, Anda akan menuai konsekuensi. Itulah sebabnya anak saya dari kecil saya jadi jangan suka pamer. Karena saya orang memahami benar arti orang iri dan orang dengki. Ya, bayangin saya dari orang kere sekali tiba-tiba saya punya banyak berkat ya, biar orang nggak iri dengki. Orang yang kenal saya akan iri dan dengki. Dan saya dicelakai oleh orang-orang di sekeliling saya sendiri karena iri dan dengki. Nah, kadang-kadang nggak sengaja saya cerita berkat Tuhan. Makanya saya bilang sama anak saya, jangan suka pamer. Karena itu kan mengganggu langkahmu ketika orang iri dengki masang jerat depanmu itu. Orang itu kadang-kadang itu masang jerat bukan karena dendam loh, tapi karena iri, karena dengki. Jadi jangan suka pamer. Kalau kita punya udah kita diam saja. Jangan dipamer-pamerin, juga gaya hidupmu juga jangan yang aneh-aneh, biasa saja. Jadi orang nggak iri, orang nggak dengki. Kayak saya kemana-mana naik sepeda, orang nggak iri, nggak dengki. Pendeta-pendeta di sini juga ngelihat saya, ya kan, jadi selebritis. Selebritis naik sepeda terus, saya kemana-mana naik sepeda, kecuali ada yang jemput saya, baru saya naik mobil. Kalau nggak naik sepeda kemana-mana. Apa yang mau diirin, apa yang mau didengkiin. Jadi mereka mau iri sama saya, ternyata dia yang naik mobilnya pakai mobil bagus, saya pakai sepeda, apa yang mau diiriin? Kan begitu kan, apa yang mau didengkiin? Nah, kan begitu kan. Jadi kalau Yusuf itu tebar pesona, dari kecil suka tebar pesona. Makanya dia akhirnya sampai ke gede pun kebiasaan tebar pesona. Ada si tante girang, ya gatelan. Yusufnya sudah tebar pesona, udah tanggung, dia udah naik di puncak, ya kan. Tiba-tiba Yusufnya nolak, ya panas. Iyalah, bayangin tante-tante punya duit, punya kekuasaan. Kamu sudah tebar pesona demikian rupa, dianya sudah iya, udah oke, udah kasih lampu hijau, kamu nggak mau. Masukin penjara lah, tersinggung dia. Ya kan. Makanya hati-hati lu kalau main api begitu, ya kan. Oh saya nggak mau main api, tapi kamu tebar pesona ke orang-orang. Hati-hati, ya. Buka celah. Semua, nggak ada Tuhan tiba-tiba masukkan begitu rupa, nggak ada. Ayub pun sama. Ayub, kenapa Ayub anak-anak yang kalau harta itu jangan disita ya. Kalau harta itu Anda nggak bisa bilang kutuk nggak kutuk Tuhan bikin nggak, karena harta itu selalu ketika kita selama kita bisa makan itu janji Tuhan. Tidak mungkin kamu kelaparan, tapi pasti bisa makan dan punya pakaian. Selebihnya itu dari mana? Dari kita sendiri. Anaknya mati kenapa? Ya dia cuma doain nggak didik anaknya kayak Daud anaknya bunuh-bunuhan nggak dididik. Ya kan kayak Samuel anaknya tidak hidup sesuai dengan dia katanya kan nggak dididik. Ya kan? Kayak Imam Eli, anak-anaknya nggak karu-karuan. Kenapa nggak dididik? Jadi jangan salahkan Tuhan. Ya, dia menghujat Tuhan, dia maki-maki Tuhan. Gitu ya. Jadi jangan sampai kita hidupnya seperti itu. Ya, hidupnya
Menyalahkan Tuhan karena apa yang kita sendiri nggak lakukan, yang seharusnya kita lakukan mendidik anak. Anaknya kena narkoba pendeta ini kan, dia nggak dididik, salahnya sendiri. Kamu tidak disiplin anakmu. Jangan kira kalau Anda makin kaya, anakmu akan dengan sendirinya tahu diri. Enggak, anak itu harus dididik. 0 sampai 6 tahun kamu gagal, 6 sampai 12 tahun kamu akan berjuang lebih keras mendidik anakmu. 6 sampai 12 gagal lagi, 12 sampai 18 tahun kamu akan lebih keras lagi, lebih berat lagi mendidik anaknya. 18 tahun kamu gagal semuanya, selesai sudah. Hanya Tuhan yang bisa rubahkan dia. Udah, itulah faktanya. Mau terima nggak terima, itu fakta itu udah riset ya, udah di riset sama gitu ya. Nah, jadi bukan kita, bukan Tuhan yang kutukin kita, itu bahasa narasi. Tetapi kita sendiri yang memilih hidup susah. Kita sendiri yang menaruh hidup kita dalam kesusahan. Contoh, kemarin saya cerita ya, orang kalau ya dia meninggalkan Yehova Elohim, orang Israel ini, maka dia akan jadi politeisme, ada banyak dewa. Kalau ada banyak dewa, ya kan, kenapa mereka bisa punya banyak dewa asal-usulnya? Karena mereka menikah dengan banyak perempuan, ya, dengan perempuan yang aneh-aneh, yang nggak disiplin, yang isinya penyakit semua. Kalau isinya penyakit semua, mereka juga sakit. Makanya mereka bisa lemah, jadi bangsa yang lemah. Gimana mau lemah, kena sipilih semua. Ganti-ganti pasangan kok. Orang Yahudi itu nggak boleh ganti-ganti pasangan. Ya, kena sipilih semua kok, ganti-ganti pasangan. Bangsa-bangsa lain itu banyak yang kena sipilis. Jangankan bangsa-bangsa, Anda lihat anjing aja dah. Ya kan, anjing kan sering kena sipilis itu kan. Karena suka ganti-ganti pasangan. Bedanya anjing kawin ada musimnya, orang itu tiap saat bisa kawin. Jadi ada musimnya, jadi lemah dia. Mudah diserang sama bangsa lain yang sudah lebih kebal terhadap penyakit sipilis ini. Jadi setiap kali bangsa ini kawin campur, dia jadi lemah. Jangan cerita ada Tuhan di sorga deh, kita anggap aja itu ateis deh, nggak ada Tuhan deh. Bangsa-bangsa ini kawin campur, nggak karu-karuan, sehingga dia lemah. Waktu dia lemah, dia dikuasain sama bangsa lain. Waktu dia dikuasai bangsa lain, anaknya ikut nanggung nggak? Nanggung. Bahkan kalau dia bertobat pun, anaknya itu harus memulihkan dulu, satu generasi dikorbanin selalu. Jadi orang tua bikin salah, anak yang nanggung, generasi ketiga yang membangun, generasi 4 baru menikmati hasil pembangunan itu. Kayak Indonesia kalau bertobat hari ini, maka nanti generasi di anak-anak kita itu nanti yang membangun. Udah menikmati hasilnya? Belum. Nanti baru cucu kita nanti yang menikmati hasilnya. Tetapi masalahnya Indonesia belum bertobat, maka anaknya yang nanggung. Anak yang nanggung nanti cucunya bertobat, maka nanti cucunya bertobat, membangun, nanti cicitnya yang baru bangun. Itu namanya kutuk sampai ketiga keempat. Jangan bilang ada Tuhan deh. Kita jangan cerita-cerita Tuhan dulu deh. Nyatanya Indonesia sekarang ini kurang ajar. Ya, orang-orang Indonesia ini yang mayoritas ya, kurang ajar. Ya, dia melecehkan orang-orang lain. Akhirnya apa? Anak-anaknya juga brengsek. Coba anak-anak kecil sudah bisa bunuh Ahok, ya kan, sudah bisa bunuh-bunuh anak-anak kecil itu. Di Eropa nggak ada anak kecil bisa bilang bunuh-bunuh. Kaget ya kalau ada orang agresif. Ketika ayah saya mengenalkan Yesus kepada keluarga kami, yang nuai kan anak saya kan membangun. Ayah saya kan masih hidup di dalam pola yang lama. Dia masih menanggung kutuk itu. Karena mereka tidak hidup di dalam kebenaran. Tetapi om tante saya yang hidup dalam kebenaran, mereka langsung selesai di situ. Tuntas. Ayah saya separuh hati waktu itu menjadi Kristen yang sudah tua baru bertobat, beneran. Mereka memperkenalkan Yesus, tetapi mereka hanya basa-basi Kristennya. Nah, inilah mengapa kutuknya nggak selesai. Udah jadi Kristen, kutuknya nggak selesai, karena basa-basi. Lawang ayah saya umur 46 tahun itu masih berkelahi sama preman lokal, sampai masih digebukin, masih gebukin orang kok. Ya kan? Itu umur 46, umur 50, waktu mau meninggalnya beliau, dia belum kena cancer waktu itu. Ada orang itu pokoknya ngomong nggak enak lah tentang ayah saya begitu kan, didatengin sama ayah saya, dibawain pisau, dibawain gunting, ditaruh di perutnya. Kamu tadi ngomong apa? Saya sampai kaget. Ini udah tua, udah tua, 50 masih begitu ayah. Ya baru kemudian mulai ayah saya kena cancer, ayah saya itu tiba-tiba berubah. Jadi lembut banget.
Ya begitu tahu kena cancer, dia langsung tahu dia mau mati, ya kan, dan dia nggak mau ke dokter. Itu jadi lembut banget, terus ibu saya tuh dibelai-belai terus tiap hari. Baru tuh udah mau meninggal baru, ayah saya tuh berubah semua total. Tapi masih umur 50 saja, dia disenggol dikit masih bawa pisau, masih bawa gunting, taruh di perutnya anak tetangga saya itu ya waktu itu ya. Ayah saya berani ya dulu ya, udah mau dikeroyok orang sekampung aja dia masih tapi itu yang terjadi. Artinya ayah saya kan belum mengalami pertobatan yang sempurna. Dia cuma tahu Yesus, oh iya Yesus baik segala macam, dia cita-cita, dia banyak nginjili orang. Tetapi dia sendiri belum mengalami damai di hatinya. Sampai mau meninggal baru dia, kurang 2 tahun meninggal baru dia ngalamin tuh semua. Bahkan pernah ada pencuri itu ya, ada maling mau masuk ke rumah kami, sembunyi di kolong. Terus ibu saya lagi nyapuin kolong ranjangnya, ada gerak-gerak dipukulin, dia apa kaget, nggak taunya ada orang tinggi besar gitu kan, dia mau ngerampok. Nah ayah saya kan, ini orang nggak mungkin dari tempat lain, dia nggak ngerti, dia pikir ini Cina kali, oh ini Cina di kampung nih pasti ini kan, nggak taunya ayah saya kan, sama ayah saya cuma dihardik ya, oh, si orang ini ketakutan gitu loh, orang ini ketakutan. Terus saya bilang, waktu kan saya diceritain, saya kan bilang, "Loh Pi, kenapa nggak dihajar aja Pi?" Saya bilang begitu kan. Biasanya sudah dihajar sama dia. Ya, dia kan mau nyuri kan karena dia juga lagi butuh. Dia tahu kita Cina, dia pikir banyak duit segala macam, dia ke sini, dia pasti bukan orang sini. Oh, hajar aja tuh Pi. Wah itu kalau teriak itu langsung dibunuh itu. Ya jangan, kamu gimana sih pendeta, aku nggak ngerti. Lalu gitu ayah saya, jangannya kasihan. Loh saya kaget loh, ini kok ayah saya mikirnya udah beda. Biasanya digajar sama dia, karena kasihan kan, biarin saja. Benar juga. Nah itu ya, dari situ saya ngerti ayah saya berubah. Itulah kutuk, mengapa tidak berubah? Karena tidak ada pertobatan yang sungguhnya. Oke, kita lihat ya. Yesaya 18 ayat 2. Ada apa dengan kamu sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini di tanah Israel? Ayah-ayah makan ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Lihat ayat 3, demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah. Lihat, kamu akan tidak akan. Lihat ayat 4. Lanjut, naikkan ayat 4. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Lihat ya, itu baru akan, saat itu belum. Kapan kata akan? Coba mana akan tadi? Bawah. Atas ayat 3 tadi. Ayat 3 dikasih warna yang berbeda. Nah, lihat. Kamu tidak akan mengucapkan kata sindiran ini lagi di Israel. Kata tidak akan, ya coba di capture, klik. Nah, terus kata tidak akan dilingkari aja langsung. Ganti tinta, merah, tidak akan dilingkari. Kurang tebel. Pensilnya dipencet. Nah, itu enggak yang atas itu. Nah, itu, dah. Klik, dah. Nah, kamu tidak akan, kurang bulat yang kurang gitu loh. Kamu tidak akan mengucapkan kata sindiran lagi ini di Israel. Artinya belum, saat itu belum. Itu bentuknya future tense. Kapankah itu terjadi? Saat Yesus datang ke dunia. Ia yang menanggung semua kutuk kita, semua kesalahan kita. Ya, Yesaya 53. Anda baca semuanya itu ya. Ia yang menanggung semua dosa pelanggaran kita. Ia yang menanggung semua kutuk, ia menanggung semua kesalahan kita. Jadi nanti orang tua bikin salah, anak nggak perlu nanggung. Karena ada Tuhan Yesus yang memberikan pendamaian. Tadi nggak usah kutuk-kutuk ketiga, kutuk keempat. Begitu satu orang tua bikin salah dulu, untuk bisa pulih, nggak ada pendamaian. Bagaimana cara bisa pendamaian? Bagaimana bisa membereskan hati yang penuh dendam itu? Bagaimana? Siapa yang memampukan orang supaya nggak dendam? Karena dendam itulah di negara-negara Islam itu bunuh-bunuhan sampai 7 generasi, sampai generasi ke-20 sekian.
masih bunuh-bunuhan. Orang Syiah sama orang Sunni, Ahmadiyah, mereka masih bunuh-bunuhan. Karena dendam itu. Seluruh dunia itu memelihara dendam. Tetapi ketika Yesus datang, dia menawarkan pengampunan itu dengan memberikan dirinya. Memberikan pendamaian. Kita itu harus berdamai dengan pencipta dulu, baru kita bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Kalau kita tidak berdamai dengan diri sendiri, bagaimana kita bisa berdamai dengan orang lain? Bohong. Masih marah kok hati kita kok. Nah, kemarahan itu kita turunkan ke bawah kita, itulah yang jadi kutuk. Akhirnya menekan, jadi kutuk. Mungkin kamu punya uang banyak, tapi hidupmu nggak pernah ngalamin lepas dari kematian. Mungkin kamu punya harta banyak, tetapi tidak selalu ada orang yang sakit di rumahmu. Selalu ada orang yang gila di rumahmu. Selalu ada orang yang menanggung kutuk itu di rumahmu. Selalu ada. Kenapa begitu? Karena kita sendiri belum berdamai. Tetapi pengampunan yang kita lepaskan kepada orang itu akan menyembuhkan banyak sekali penyakit. Ketika kita berdamai dengan diri sendiri, kita bisa berdamai dengan orang lain. Makanya kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Bagaimana kita bisa mengasihi sesama kalau kita belum berdamai dengan diri sendiri? Bagaimana kita bisa berdamai dengan diri sendiri kalau kita bisa belum berdamai dengan Allah? Itulah kutub. Jadi kalau orang tuanya ke Gunung Kawi, kontrak darah keturunan anakku, yang bungsu, nomor sekian, cucuku, cicitku, semua keturunan keempat. Yang penting hari ini saya kaya. Lalu tiba-tiba anak ini datang kepada Tuhan Yesus. Tapi basa-basi, dia tetap nanggung. Makanya kalau datang sama Tuhan Yesus, jangan tanggung-tanggung. Jangan tanggung-tanggung. Pilitan. Mengapa? Karena ketika kita datang sama Tuhan Yesus tanggung-tanggung, kita kan hidupnya masih abu-abu kan? Kutuk itu kan tetap terjadi. Loh, kaki kita masih dikutuk kok, kaki kita masih melangkah di sana kok. Tapi kalau orang yang sudah hidup dalam kasih karunia, nggak bisa orang, nggak bisa. Karena Yesus sudah berkata, ya, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Aku datang supaya kamu beroleh hidup. Jadi kalau orang sudah di dalam Yesus, ya terima Yesus. Ya, Yohanes 3 ayat 16, tolong buka ya. Yohanes 3 ayat 18. Yohanes 3 ayat 18. Barang siapa percaya kepada Yesus, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia sudah berada di bawah penghukuman. Nah, masalahnya percaya bohong-bohongan kok. Dari mana kita tahu percaya apa enggak? Ya dari buahnya. Mulut Anda percaya, tapi Anda bilang, aku belum bisa mengampuni. Ya nggak bisa. Anda tetap di bawah kutuk. Mulut Anda mengampuni, mulut Anda bilang percaya Yesus, ya. Mulut Anda percaya pada Yesus, tetapi harga dirimu masih dicicil. Masih ditagih. Saya punya harga diri, pastor. Ya karepmu. Wah, berarti kamu belum percaya Yesus sebenarnya. Orang kalau sudah terjual habis bagi Yesus, itu nggak bisa. Nggak bisa. Oh, saya bolak-balik mau disantet selama ini. Saya ngerti. Saya kan dapat penglihatan. Ketengking dalam nama Yesus. Tengking lah. Gila, enak aja loh. Begitu saya udah tahu saya mimpi buruk, saya tahu itu santet. Tengking lah. Nggak bisa deh. Kalian orang-orang yang nggak suka sama saya mau santet saya. Nggak bisa. Bukan saya sombong. Saya di bawah Tuhan Yesus, kok saya sold out kok bagi Yesus. Kontraknya jelas saya sama Tuhan Yesus. Kontraknya jelas, terjual habis, sold out. Nggak bisa, saya tahu berapa kali orang mau santet saya. Nggak bisa pokoknya deh. Nggak bisa. Nah, kalau kamu sold out, semua kutuk itu tuh nggak bisa lagi. Karena tidak ada orang tua makan buah mentah, anak-anak makan apa yang giginya sakit. Nggak ada. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Jadi saudara, kalau Anda sekarang ini sedang mengalami hal-hal yang buruk, satu itu bisa kutuk. Tapi bisa juga itu tindakan Anda sendiri. Makanya bertobat. Ya. Waktu saya mengalami hal yang buruk, apakah itu kutuk? Bukan. Itu saya sendiri, saya tahu persis saya menuai. Kita harus jujur sama diri sendiri, apa-apa dianggap kutuk. Jangan.
ya. Saya masih saya pernah jatuh dalam dosa perzinahan ya, dan saya tahu, makanya saya mundur, langsung saya mundur, ya kan. Saya percuma, saya bilang, kalau saya waktu itu saya tidak berzina, saya terusin, saya menang. Makanya saya mundur. Saya tahu hukum itu sudah sejak lama, ya. Makanya saya nggak percaya namanya kutuk turunan apa segala macam. Sempat saya tergoyang ya, kutuk turunan bener, jangan-jangan kutuk turunan bener. Intinya kan saya cari kambing hitam. Wah, didoain tenging. Iya, saya sih bukan menghina si para pendoa ini, enggak. Cuman saya tahu persis, sejujurnya kan saya tahu persis apa yang terjadi dalam hidup saya. Bedanya banyak orang nggak mau jujur. Kalau saya mah jujur, saya ngerti apa yang sedang terjadi, makanya saya bisa ngerti. Kalau Anda hidup di dalam kekudusan, nggak bisa itu kutuk-kutuk itu masuk Anda. Nggak bisa deh. Itu jelas kok perjanjiannya. Siapa percaya kepadanya, apa artinya percaya? Percayamu itu jangan basa-basi. Hati-hati. Ya. Nah, barang siapa percaya, ya, ia tidak akan dihukum. Jadi sekalipun orang tuanya bikin salah, nggak urusan. Putus aja kutuk Gunung Kawi, kutuk dari mbah ini, mbah itu, setan ini, pocong ini, putus nggak bisa. Jadi kalian yang orang tuanya sudah mengatakan nyupang pocong segala macam, ya Anda datang pada Yesus, putus itu. Datangnya jangan tanggung-tanggung. Kalau tanggung-tanggung ya tetap kena. Ada nggak kutuk itu? Ada. Kenyataannya itu ada kutuk-kutuk itu. Karena Anda sudah ada perjanjian. Ya kan? Jangan salahkan Tuhan. Orang tua yang bikin perjanjian kok. Nah, jangan salahkan siapa-siapa. Datang sama Yesus. Jadi teman-teman yang menanggung kutuk datang sama Yesus. Tuhan Yesus akan melepaskan semua kutuk itu. Tapi kalau Anda datangnya tanggung-tanggung, ya nggak bisa. Oh, 20 pelepasan. Nggak mempan, percaya saya. Nggak ada. Nggak bisa, nggak mempan. Kejar. Anda harus nempel, melekat erat sama Tuhan Yesus. Di luar aku, kamu tidak bisa bikin apa-apa, kata Tuhan Yesus. Nggak bisa. Iblis nanti akan menghabisi kamu. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Ada lubang sedikit saja, celah sedikit saja dalam hidupmu yang tidak kau serahkan kepada Tuhan Yesus, itu iblis akan masuk. Ingat, pelajaran tentang motel, ya cari ya video saya motel, Koinonia online, bulan Desember kalau nggak salah, judulnya motel. Ya, yang dulu saya gambar-gambar itu ya kan, yang dulu saya pakai gambar neranginnya. Nah, coba kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat 3. Ya, ini terakhir ya, Yohanes 15 ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Lalu bagaimana bisa orang Kristen yang ngakunya Kristen sudah mendengar firman bolak-balik ya, tapi dia masih harus doa pelepasan lagi. Berarti dia nggak beres. Sak pendetanya, sak jemaatnya. Berarti si pendeta ini nggak ngajarin. Makanya saya selalu bilang sama para diaken-diaken di lapang, prokes dijaga, kamu harus all out sama Tuhan Yesus. Kamu akan dilepaskan dari semua penyakit sampar, penyakit corona itu, dan segala macam kutuk itu akan dilepaskan dari hidupmu. All out. Kalau bilang all out, jangan Anda nagih lagi harga diri. Jangan. Kalau Anda bilang all out, sold out, terjual habis bagi Tuhan, Anda jangan nagih lagi harga diri, jangan nagih lagi yang aneh-aneh. Lepaskan semuanya itu. Sold out, dari buahnya kita tahu nanti. Ya, yang tahu Anda sendiri sama Tuhan, Anda itu sungguh-sungguh sama Tuhan apa enggak. Jadi Anda nggak perlu namanya doa pelepasan, kutuk turunan, doa pelepasan, enggak perlu. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Firman Tuhan itu membersihkan hidupmu. Tiap hari baca firman Tuhan yang banyak. Dan hidup bermarturia, berdiakonia, mengasihi, mengampuni, memberkati. Rema itu nanti jadi iman, dan iman itu yang mengatasi semuanya. Gunung pindah karena kita punya iman. Yang sebiji sesawi, bukan sebutir pasir loh. Sebiji sesawi. Dan Tuhan Yesus melanjutkan. Karena biji sesawi itu benih yang paling kecil, tapi begitu dia jadi pohon, burung-burung pun bisa bernaung di situ. Artinya imanmu itu harus iman yang hidup, bukan iman mati. Ya. Jadi itulah kutuk turunan. Ya, prosedurnya ada. Bukannya nggak ada. Ya, tetapi itu nggak perlu sampai tengang-tenging muntah-muntah segala macam begitu. Karena ketika kamu baca firman Tuhan,
ya, itu akan bersih. Itu semua kutuk-kutuk itu. Kamu percaya Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hatimu, ya bersih. Dan Tuhan berjanji, ya, bahwa berkat dan umur panjang, dihindarkan dari semua sakit penyakit yang aneh-aneh. Yang penting jangan ada yang dilanggar perjanjian itu. Ada hamba Tuhan mati muda walaupun dia cinta Tuhannya sungguh-sungguh benar-benar. Kenapa? Ya dia melanggar perjanjian dengan Tuhan. Apa? Bloco. Hamba Tuhan itu tidak boleh makan bloco. Harus berani, harus bisa menguasai dirinya sendiri. Seorang hamba Tuhan itu harus bisa menguasai dirinya sendiri. Hati-hati. Karena apa yang dia diajarkan kepada orang lain itu akan lebih, orang kalau sudah tahu kebenaran, dituntut, dihukum lebih berat tuh daripada yang nggak tahu kebenaran loh. Hukumnya sudah ada, ayatnya sudah ada. Ya kan? Dia akan dihukum lebih berat kan dia sudah tahu kebenaran. Gitu ya. Itulah makanya kiranya rema dari Tuhan Yesus Kristus pada hari ini membuat Anda lepas dari semua kutuk, tahayul kutuk turunan. Belajar dengan benar dan Anda sungguh-sungguh dimerdekakan. Lihat, aletheia itu akan memerdekakan kamu. Kamu akan tahu aletheia. Dan aletheia itu akan, aletheia kita harus jujur, kebenaran yang hakiki. Banyak orang nggak tahu kebenaran hakiki. Dia tahu yang benar 1, 2, 3, tapi dia nggak tulus. Aletheia itu di dalamnya ada sincere, ketulusan hati ya, kemurnian. Ya, kamu akan tahu tentang kemurnian hati, dan kemurnian itu akan membebaskan kamu, termasuk dari semua kutuk itu. Dan kalau bilang memerdekakan kamu, ya benar-benar memerdekakan kamu. Jangan ditambah-tambah lagi, dikurang-kurangi lagi. Ya, jadi nggak ada tuh namanya kutuk-kutuk turunan, harus doa pelepasan lagi. Kecuali Anda tidak hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, ya, bahkan mau doa pelepasan 100 kali pun nggak bisa. Mau sampai muntah-muntah, tiap datang ke gereja muntah-muntah deh, ya kan, sampai muntah-muntah disediakan kantong plastiknya kan. Situ nggak ada deh, percaya saya, nggak ada cita-cita begitu. Anda masuk di dalam produk-produk marketing gereja itu. Nggak perlu begitu. Anda hanya perlu radikal bersama dengan Tuhan. Radikalnya orang, nah saya ini ketemu sama orang Islam ya, waktu saya ini kan kemarin kan, saya baru nyampe Jerman, terus saya ketemu sama orang Islam. Saya bilang, ini Pak ini gimana? Wah, ini radikal nih setelah kenal sama saya. Wah, dia selalu kaget. Oh, Kristen ada radikal juga ya? Oh, beda radikalnya orang Kristen dengan orang Islam. Kalau orang Islam makin radikal, dia makin bunuh orang. Orang Kristen makin radikal itu makin menghidupkan orang. Saya bilang begitu, dia bingung. Ya pikir-pikir sendiri. Ya kan. Mau saya omongin Muhammad itu mujizatnya adalah mematikan orang hidup. Kalau para rasul mujizatnya adalah menghidupkan orang mati. Saya mau ngomong gitu, mau tak lanjutin lagi ntar nggak enak lagi, orang baru kenal soalnya kan sama temennya teman saya. Udah saya biarin dulu, nanti kalau ketemu lagi baru saya sampaikan, saya gasak terus nanti. Ya gitu ya. Jadi Anda jangan 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 lagi karena Anda sering mengandalkan doa pelepasan itu, Anda tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Wah, di depan Anda harga diri tetap, tanggalkan harga dirimu. Nanti semua kutuk itu tanggal sendiri. Tanggal sendiri, karena kan Anda sold out bagi Kristus. Bagaimana bisa kamu miliknya Kristus, iblis bisa ganggu kamu? Nggak bisa lah. Harus izin dulu sama Tuhan Yesus. Gitu ya. Jadi jangan percaya dengan doa-doa pelepasan itu. Itu malah menjauhkan kamu dari kesungguhan hatimu sama Tuhan untuk sold out. Yang benar adalah sold out kamu bagi Kristus. Kamu tidak perlu doa-doa pelepasan itu semua. Rontok itu semua kutuk-kutuk turunan, semua kontrak-kontrak yang dibikin oleh ayahmu, oleh orang kakekmu, oleh buyutmu itu rontok semua. Ya, contohnya saya rontok, nggak bisa, ya, nggak bisa. Haleluya, Tuhan Yesus memberkatimu, memberikan rema di dalam hidupmu sehingga dimerdekakan. Kebenaran itu akan memerdekakanmu, ya. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.